Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabi nasta'inu ala umuri dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Teman-teman santri yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nifas. Apa yang disebut dengan darah nifas? Penjelasan atau definisi darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan atau setelah kandungan ini kosong dari bayi yang dilahirkan. Dan darah yang keluar tersebut belum melewati 15 hari. Meskipun yang dilahirkan baru berupa alaqah atau segumpal darah, atau masih berbentuk mudghah, segumpal daging. Ini definisi dari darah nifas. Sehingga bisa disimpulkan ketentuan nifas itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, pendarahan yang keluar setelah kandungan kosong dari bayi, sehingga ketika ada seorang melahirkan bayi kembar, contoh 3 seumpama, zuhur mengeluarkan bayi yang pertama, asar mengeluarkan bayi yang kedua, dan waktu sholat subuh ini baru keluar bayi yang ketiga. Maka pada waktu zuhur asar sampai maghrib atau sampai lahirnya bayi yang ketiga, ini darah yang keluar tidak bisa disebut darah nifas, akan tapi disebut dengan darah kolek. Kalau menurut orang Jawa, ngelarani, darah ngelarani. Ketentuan yang kedua, darah tersebut keluar sebelum melewati 15 hari. Sehingga ketika ada seseorang, contoh pada hari pertama dia melahirkan, ini tidak langsung keluar darah, tapi suci, atau darah tidak keluar, suci. Sampai hari ke-16 darah baru keluar. Darah keluar sampai hari ke-30, contoh. Ini contoh. Maka darah yang keluar pada hari ke-16 sampai hari ke-30 setelah melahirkan, ini bukan darah nifas, tapi darah haid. Begitu. Berbeda dengan kasus semacam ini. Ada seorang melahirkan, hari pertama dia belum mengeluarkan darah, 2, 3, 4, 5 masih belum mengeluarkan darah. Baru hari ke-6 dia mengeluarkan darah sampai hari ke-40. Maka darah yang keluar tersebut dihukumi darah nifas, karena darah keluar sebelum melewati 15 hari. Cara menghitung jumlah dan cara menghitung hukum nifasnya, ini ada tiga pendapat. Yang pertama, ini yang sering dipakai dibuat rujukan pada buku-buku haid atau kitab-kitab yang menjelaskan tentang haid. Pendapat yang pertama, cara menghitungnya dan menghukumi nifasnya itu setelah melahirkan, bukan sejak pendarahan. Jadi lahir langsung mulai dihitung dan mulai dihukumi nifas. Kalau nanti keluar darah yang memenuhi ketentuan atau kriteria darah nifas. Pendapat yang kedua, penghitungan dan hukum nifasnya
terhitung sejak pendarahan. Jadi hitungan ini, cara menghitungnya bukan setelah bayi keluar, tapi setelah keluar darah. Nanti saya kasih contoh, terus diterapkan pada pendapat-pendapat yang sudah saya sebutkan tadi. Sementara pendapat yang ketiga, hukum nifasnya itu dihitung sejak pendarahan. Sementara hitungan jumlah nifasnya itu dihitung sejak selesai persalinan. Sehingga dalam contoh ini, contoh ada orang melahirkan, pada hari pertama sampai hari kelima dia tidak mengeluarkan darah. Baru hari ke-6 dia mengeluarkan darah sampai hari ke-30. Nah, ketika menggunakan pendapat yang pertama, maka nifasnya berjumlah 30 karena dihitung sejak setelah melahirkan. Begitu juga hukum nifasnya. Nanti dia itu mendapatkan kurtingan sholat itu sejak hari pertama sampai hari ke-30. Ini kalau mengikuti pendapat pertama. Jika mengikuti pendapat kedua, maka hukum haid sama jumlah haidnya itu dimulai pada hari ke-6 dalam contoh ini. Berarti nifasnya itu dihitung pada hari ke-6, dimulai pada hari ke-6. Sehingga jumlah nifasnya itu hanya 25 hari. Begitu juga kurtingan sholat pada saat nifasnya pun hanya 25 hari. Ini kalau mengikuti pendapat yang kedua. Sementara ketika mengikuti pendapat yang ketiga, maka hukum nifasnya dia dihukumi nifas hanya sebanyak 25 hari. Sementara jumlah nifasnya itu 30 hari. Jadi ini pendapat-pendapat, tinggal kalian memilih yang mana. Cuman yang lebih asoh itu yang pertama. Sementara siklus nifas atau sedikit banyaknya nifas, paling sedikit hanya setetes atau lahdotan, sangat sebentar. Terserah memakai bahasa setetes atau sepercik atau sekecerotan, silahkan. Pokoknya sangat sedikit. Dan umumnya wanita nifas adalah 40 hari, sementara maksimal 60 hari 60 malam. Lumayan banyak. Ini kalau di buku ada keterangan kenapa kok maksimal nifas itu 60 hari, itu ada penjelasan. Nanti ada hubungannya antara darah haid dan darah nifas. Itu yang punya buku silahkan dilihat. Kita lanjutkan tentang pembahasan siklus suci darah nifas. Siklus suci darah nifas itu minimal 15 hari jika suci tersebut terjadi ketika darah nifas belum mencapai 60 hari. Contohnya gini, ada orang melahirkan pada hari pertama sampai hari ke-30 dia keluar darah. Hari ke-31 darah ini berhenti sampai hari ke-45. Berhenti. Baru hari ke-46 keluar darah lagi sampai hari ke-55. Berarti ada jeda suci selama 15 hari yang memisah antara darah pertama dan darah kedua. Maka dalam kasus ini darah yang keluar pertama sebelum darah berhenti yang 15 hari tadi itu dihukumi nifas. Sementara darah yang kedua itu dihukumi haid. Kenapa yang kedua tuh haid kok tidak sekalian nifas?
karena sudah dipisah oleh suci selama 15 hari. Sementara jika suci atau mampetnya darah ini terjadi setelah darah nifas mencapai 60 hari, maka suci yang memisah antara darah pertama dan kedua tidak harus 15 hari. Yang penting ada waktu suci, maka darah berikutnya adalah darah haid. Contoh gini, ada orang melahirkan, hari pertama keluar darah terus sampai hari ke-60, dicek masih ada bercak, cek sampai hari ke-60, baru hari ke-60 ada waktu kok dicek bersih, jelas bersih, tapi selang beberapa waktu kok kerasa keluar lagi, dicek keluar, memang keluar, maka darah yang kedua ini langsung darah haid meskipun hanya dipisah waktu sebentar, karena darah nifas itu sudah mencapai 60 hari. Dan darah nifas, hukum darah nifas tidak boleh melebihi 60 hari, karena siklus paling banyaknya darah nifas adalah 60 hari. Ini penjelasan tentang siklus suci darah nifas. Sekarang kita akan membahas tentang pendarahan menjelang persalinan. Darah yang keluar menjelang persalinan atau sebelum persalinan, baik darah tersebut berhenti sebentar atau tidak, ini saya memakai kaul yang memang agak mencakup perbedaan-perbedaan yang agak mudah. Ini dihukumi darah haid. Kami memakai pendapat yang menghukumi darah haid, karena pertimbangannya ketika tidak dihukumi darah haid ini nanti akan terkena hukum wajib sholat dan lain sebagainya. Kasihan, karena ini kondisi orang mau melahirkan yang sangat payah masih disuruh sholat. Kalau ada pendapat yang lebih bisa diterima dan dipraktekkan dengan mudah kan enak ini. Jadi begini, ada yang mengatakan darah yang keluar sebelum melahirkan itu tidak bisa disebut darah haid. Ini pendapat, kita akan mengurai pendapat-pendapat tersebut. Tidak bisa disebut darah haid. Alasannya karena wanita yang sedang hamil itu tidak bisa haid. Tapi ada yang berpendapat wanita hamil tetap bisa mungkin mengeluarkan darah haid. Sehingga darah tersebut dihukumi darah haid. Yang penting sudah memenuhi kriteria darah haid, sudah mencapai minimal 24 jam. Nah, terus perdebatan ini berlangsung ketika kasusnya itu darah yang keluar sebelum melahirkan ini tidak berhenti sampai dia melahirkan. Apakah masih dihukumi darah haid? Kan gitu. Ulama masih ada yang berpendapat ya tetap haid, tetap haid. Loh, permasalahannya gini, masa tidak ada jeda waktu yang memisah antara darah haid dan darah nifas? Kan lucu gitu. Nah, tapi dijawab keluarnya bayi itu sebagai pemisah antara darah haid dan darah nifas. Makanya saya lebih condongnya itu karena melihat kasihan wanita kok sedang melahirkan yang payah sepanjang itu masih, kalau tidak dihukumi haid itu kasihan. Karena kalau tidak dihukumi haid itu disebut darah tolak, darah ngelarani, itu ya tetap wajib sholat. Jadi terus sholatnya gimana? Sama seperti orang mustahadhah atau orang yang sedang baser. Ketika mau keluar darah itu sumpel. Jadi cewek istinja, cewek sumpel, disopteki, caweti, terus wudhu, terus sholat. Wah, ribet. Itu tambah kasihan. Maka coba kita sodorkan pendapat yang mempermudah. Tapi insya Allah pendapat ini saya ambil malah dari kitab syarah Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Sementara untuk yang kasus
keguguran tadi kan yang penting melahirkan janin meskipun masih berbentuk segumpal darah atau segumpal daging, ini kalau sudah keluar dihukumi darah nifas meskipun ari-arinya masih tertinggal di dalam. Jadi tolak ukurnya itu yang penting kandungan sudah kosong dari janin yang dikandung. Masalah usia berapa kandungan bisa dikatakan alaqoh itu adalah segumpal darah atau tidak, ini tidak ada ketentuan waktunya. Sedangkan dalam hadis yang menyatakan bahwa kandungan semasa 40 hari masih berubah nutfah, ini kita tidak tahu hakikat makna daripada hadis tersebut. Sementara kalau menurut Syekh Yusri Al-Hasani, ini beliau adalah seorang ulama dan dokter, ini yang bisa kadang dibuat rujukan ini, terutama masalah darah itu kan hubungannya dengan bagian-bagian dalam. Ini kalau dokter kan lebih memahami. Jadi beliau selain seorang ulama, beliau juga seorang dokter. Beliau berpendapat begini, bahwa keguguran yang terjadi setelah adanya pembuahan, nanti tolak ukurnya pembuahan, maka pendarahan setelahnya ini dihukumi nifas. Jadi beliau pendapatnya tidak sampai berbentuk alaqoh, segumpal darah atau segumpal daging, yang penting sudah terjadi pembuahan. Kok terus keguguran, setelah keguguran itu mengeluarkan darah, maka darah tersebut dihukumi darah nifas. Sekian yang bisa kami sampaikan. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.